Halo, selamat siang. Saat ini kembali kita melanjutkan pekerjaan kita, yaitu mengukir korpus patung Yesus. Jadi sebelum kita memulaikan pekerjaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan kepada kita bahwa korpus ini adalah biasanya kita gunakan di dalam gereja, juga di dalam rumah. Kita gantungkan di dinding. Nah, persoalannya, korpus yang sering kita gunakan untuk gereja atau korpus yang ada di rumah kita masing-masing, tentu Bapak Ibu banyak membelinya atau memperolehnya, mendapatkannya dari beberapa pengrajin yang ada di Kepulauan Nias. Namun kita belum tentu mengenal siapa sih yang membuat korpus yang selama ini sering kita gunakan sebagai jadi ini kami ulangi, banyak korpus yang kita ini gunakan di gereja, tetapi kadang-kadang kita tidak mengenal siapa yang membuatnya. Tapi sekarang biar Bapak Ibu, para saudara makin tahu siapa sih yang membuat korpus, yang mengukir korpus yang sering kita gunakan tersebut. Jadi di Kepulauan Nias ini tidak saja hanya patung-patung leluhur atau yang kita kenal di Pulau Nias, yaitu Adu Jatua atau beberapa jenis patung lainnya. Tetapi di Pulau Nias setelah masuk agama Kristen juga para misionaris memperkenalkan ini. Dan sejak itu korpus khususnya di gereja Katolik sering dibuat dari kayu, tidak hanya saja dibuat dari plastik, tapi orang Nias pada saat itu, para misionaris mengajar, membuat supaya berkarya untuk membuat korpus. Jadi pada saat ini pekerjaan itu dari para pendahulu kita lanjutkan. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat atau mengukir korpus ini adalah dari kayu. Biasanya jenis kayu yang kita gunakan adalah dari kayu Manawatana, adalah salah satu kayu yang terkeras yang ada di Pulau Nias. Nah, pekerjaan ini seperti beberapa hari yang lalu kami sudah mulai. Namun pada saat ini kita lanjut kembali mengerjakan, karena seperti yang sudah kami sampaikan bahwa pekerjaan ini tidak hanya selesai dalam satu hari, tapi ada beberapa hari pengerjaan baru bisa selesai. Nah, untuk melanjutkan pekerjaan ini kita mulai dari kepala, bagian kepala ini, karena sekarang bisa kita lihat wajah, bagian badan, bagian kaki sudah mulai terbentuk. Maka pekerjaan selanjutnya adalah di bagian kepala ini, yaitu membentuk bagian rambut. Jadi untuk membuat kepala, termasuk bagian-bagian dari kepala seperti mata, hidung, mulut, dan rambut, maka kami ajak kita semua ikuti terus kami bagaimana kira-kira proses untuk membuat korpus. Jadi biasa alat yang kita gunakan selalu pahat dan kita kerjakan secara manual. Tentu demi keamanan alat-alat yang lain ini kita harus awaskan dari atas meja ini.
kayunya agak keras. Sehingga untuk melakukan pemotongan dengan alat pahat kita harus kecil potongannya supaya bisa tembus di dalam daging kayunya. Jadi mengerjakan ini seperti yang sudah kami sampaikan, tidak perlu buru-buru. Walaupun diharapkan atau pengerjaan ini tidak harus buru-buru, tapi di samping itu juga diperlukan ketelitian, terutama dalam membentuk bagian wajahnya ini, bahkan seluruh bagian tubuhnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, bila ada minat, ada keinginan itu belajar mengukir korpus patung Yesus dari kayu, maka di Museum Pusaka Nias kami akan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin belajar atau ingin melihat bagaimana proses pembuatan korpus. Jadi kepada kita diberikan kesempatan, kebebasan untuk datang ke Museum Pusaka Nias, melihat bagaimana proses membuat korpus dari Pulau Nias. Karena korpus ini tidak saja hanya dibeli oleh orang Nias, tetapi korpus ini juga sudah banyak kita ekspor atau kirim di luar daerah. Jadi boleh kita katakan korpus dari Pulau Nias itu tidak hanya digunakan oleh masyarakat Nias sendiri, di mana masyarakat Nias adalah yang mayoritas agama Kristen dan khususnya gereja Katolik. Korpus selalu ada di dalam gereja, bahkan di rumah kita, dan secara umum orang Kristen sering atau selalu ada di dalam rumah yang namanya korpus ini. Itulah yang kita kenal itu salib. Ada hanya salib, dan kadang-kadang juga ada korpusnya yang kita kenal patung Tuhan Yesus. Jadi patung-patung yang sudah kita buat ini sudah banyak kita kirim di luar. Bahkan ada beberapa pesanan atau kita kirim di luar negeri. Karena itu bagi Bapak Ibu mungkin penasaran kira-kira bagaimana prosesnya, maka kami ajak kita supaya bisa datang di Museum Pusaka Nias. Silakan saksikan, ini gratis untuk melihatnya, untuk mengenalnya. Bahkan yang ingin mempraktikkan, ingin belajar bagaimana membuat korpus, silakan datang di Museum Pusaka Nias. Kita bisa belajar bersama-sama.
Nah, pada saat ini kemarin saya sudah jelaskan ada kawan saya Bapak Mirsa, dan pada saat ini beliau kembali bergabung kepada kita untuk belajar membuat korpus. Silakan Pak, silakan Pak, silakan duduk Pak ya. Bagaimana Bapak dari Rotu tadi? Sudah makan Bapak? Ya masih belum. Lawa bakal datang apa punya aunya? Padar Malik. Nah, ya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Bapak Ahmad. Selamat datang di bahwa ini. Manusia itu tidak hanya saja hidup dari makanan, tetapi juga dari sisi iman. Kita juga bisa hidup, yang artinya untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus berserah diri kepada yang di atas. Iya ya. Lele mau kerja. Ada tujuh ada. Ini syirik. Jadi ini untuk menghilangkan rasa lelah, haus. Pada saat melakukan pekerjaan seperti ini, kita selalu mengunyah atau makan yang namanya syirik. Biar kita tetap semangat, kita tetap melakukan pekerjaan ini tanpa merasakan lelah. Dari berbau kita, apa dilakukan di bawah itu berbau. Kalau aku kebakar di dulu, Emang kamu Dia apa? Bapang kan? Lo, mana lain? Ada yang mau panggil pernah. Ya, Kan mau ya boleh. tidak boleh kok. Kapag happy mas ya ringat itu. Besok aku siap. Dia aku siap. Kayak itu bekas.
Wah, saya lupa. Ini menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan orang-orang yang selalu membuat korpus patung Yesus dari Pulau Nias. Yang pertama yang saya kenal itu dari Nias Tengah. Jadi dulu ada 2 orang. Jadi para beliau ini sudah jadi almarhum. Pertama dari Kampung Lulu Anaang, yaitu Bapak Ama Emiduru sudah almarhum. Juga dari Kampung Telgicita, Kecamatan Hilimekai. Dan Bapak itu juga sudah almarhum. Jadi ketika mereka sudah almarhum, sedikit kita mengalami kendala untuk membuat korpus karena tidak ada yang melanjutkan. Mereka sudah lama menghadap Sang Pencipta sekitar 4 tahun yang lalu. Karena itu, untuk memenuhi pesanan atau kebutuhan gereja atau umat, mau tidak mau kita harus belajar. Jadi perlu saya jelaskan, awalnya saya belajar korpus ini dari yang sudah dibuat oleh para beliau ini. Jadi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada para beliau ini karena telah meninggalkan sebuah bahan referensi bagi saya, sehingga saya bisa belajar bagaimana membuat korpus itu. Kemudian dari hasil karya mereka ini, secara pribadi saya sudah dibekali, saya sudah diajarkan bagaimana melakukan pekerjaan dengan ulet, dengan tenang, dengan teliti, dengan sabar. Sehingga sekitar 2 bulan yang lalu, dari hasil pekerjaan mereka itu, sehingga saya bisa belajar dan mengaplikasikan apa yang sudah saya lihat, apa yang sudah mereka kerjakan. Saya coba, saya lihat, dan saya kerjakan. Dan akhirnya dengan pelan-pelan bisa saya ikuti. Jadi kira-kira seperti itu mungkin Bapak Ibu, kenapa saya bisa tahu, kenapa bisa saya mengukir seperti ini. Tapi kalau tidak, artinya dari para beliau inilah saya bisa belajar. Itulah guru bagi saya.
Yesu delanaku singguh. Na, 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 na. Ataulah coba hasil imajinasi begitu. Benar perhatikan jadi bila jadi naik hasil imajinasi coba lupai bibir tubuh dan bagian bernabi wajahnya kan ibu wajahnya tapi batu itu lebih ini kalau kita perhatikan sedikit sorot. Nah ini kan lurus seharusnya kan imannya nah berarti ini ada yang kedua dan utul-utulnya tadi harus ada dulu termasuk ada bagian hasil macam upaya kan upaya kita boleh cepat kuat. Tahu kami serah sama ai. Lu ide kami ke sekolah. Oke, coba dulu. Oke. Wah, ini kebetulan tadi ini ada kepentingan lain, ada tamu. Jadi
juga melayani tamu yang lain. Jadi makanya kita berhenti untuk sejenak. Tetapi tadi Mas lanjut karena di sini masih ada Bapak sama Elsa melanjutkan terus atau menunjukkan kepada kita semacam atraksi bagaimana membuat korpus. Sini kamu ikut. Sini. Apa itu? Mau kamu lihat ini, Pak? Mari, lihat. Apa artinya ini? Bapak ada- sedang siaran langsung di YouTube itu. Oh, Iya, biar para saudara-saudara kita, para pemirsa tahu bagaimana membuat kursus patung Yesus. oh, Itu dia. itu tadi 2 orang, sekarang 1. Hah? Tadi 2 orang, Saya sekarang itu orang lupa apa? baru 1 yang Jadi selamat sore kepada Bapak Ibu yang sedang menonton kami atau sedang melihat kami di channel YouTube Nias FL Channel. Silakan tonton terus dan silakan saksikan terus dan kami harapkan tolong dibantu. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta dibagikan dengan sebanyak-banyaknya channel-channel dari atau konten-konten dari channel YouTube Nias FL Channel. Terima kasih.
Kembali kami menyapa kita, selamat sore para pemirsa yang sedang menonton kami pada saat ini. Mari terus, silakan ikuti kami, tonton terus bagaimana cara membuat perpus patung Yesus di channel YouTube Nias FL. Bersama Anda, bersama para pemirsa, tentu kami makin semangat, kami makin giat bila Bapak Ibu saudara-saudari dan seluruh para pemirsa selalu memberikan dukungan kepada kami. Hay vale. Tadi sebenarnya kita sedang melakukan pekerjaan atau mengerjakan bagian kepalanya. Kebetulan di bagian pinggang ini ada terlintas sedikit. Di mata kita ada yang kompas. Jadi biar nanti tidak lupa, langsung kita tandai atau kita buang bagian-bagian kayu yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Jadi dengan irisan ini tentu nantinya pada saat kita melakukan pekerjaan atau membentuk bagian pinggangnya, kita tidak akan lupa.
Ya, ya. Sebab perut tak Huwag mo siguro dito bigyan ito pa. Tapake lang. Kamu nama dua tapake iya mina. Ternyata nama semua diikutin nama gila gila itu kan. Kamu nama buku dia. Sama sekali. Nah, para pemirsa, ini kita beralih dari kepala ke pinggang. Sekarang bagian ikannya kita bercakan atau kita bentuk supaya nanti di bagian kaki ini kita punya patokan untuk membuat kakinya, sehingga patokan untuk membuat kaki ini selalu dasarnya dari bagian perut. Baik para pemirsa, untuk sementara kita istirahat sejenak, kita bisa minum dan tunggu 15 menit berikutnya kami akan kembali hadir menayangkan bagaimana cara membuat atau mengukir korpus dari kayu manawara.